Baik, kita lanjutkan untuk bagaimana menginstal PonoPy di komputer kita. Namun sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang PonoPy itu sendiri. PonoPy adalah sebuah open source package gitu ya untuk menghitung ponon pada perhitungan harmonik maupun kuasi harmonik, dan perhitungannya berdasarkan density functional perturbation theory atau DFPT. Sini ada paper aja, jadi kalau kita menggunakan PonoPy kita bisa mensitasi papernya gitu. Nah, properties yang bisa dihitung dengan PonoPy ada banyak, misalnya seperti Ponon band structure, Ponon dose, thermal properties, free energy, heat capacity, entropy, Ponon group velocity, irreducible representation of normal modes, dynamic structure factor untuk inelastic neutron scattering dan inelastic X-ray scattering, coordination parameter, dan perhitungan quasi harmonic approximation untuk seperti contohnya thermal expansion maupun heat capacity gitu. Nah, untuk mendownloadnya kita bisa kunjungi situsnya di sini di ponopy.github, lalu di sini di menu installation. Namun sebelum menginstal PonoPy kita butuh beberapa requirement software gitu. Ada dua, yakni Quantum Espresso dan Python. Kalau tidak pakai Quantum Espresso juga bisa sebenarnya, seperti Abinit ataupun Fast. Namun pada video kali ini saya menggunakan Quantum Espresso. Di Python 3, Python itu sendiri juga perlu beberapa library seperti NumPy, Matplotlib, dan H5PY. Nah, untuk menginstal library Python bisa dilakukan dengan ini. Kalau sudah install Python 3, lalu install library-nya dengan command pip install lalu nama package-nya. Contoh, saya sudah menginstal Python 3, jadi misal saya ingin menginstal NumPy. Nah, di Linux sendiri ini ada dua versi ya. Ada versi Pythonnya, ada Python 2, Python dan Python 3. Nah, kalau untuk Python 3 sini saya kodenya pip3 ya. Install lalu nama package-nya contoh NumPy. Gitu, lalu kita enter. Ya, karena saya sudah menginstal maka requirement already satisfied. Selain library kita juga perlu untuk IDE-nya atau Integrated Development Environment berupa Jupyter Notebook dan Anaconda. Jupyter Notebook dan Anaconda juga bisa diinstal melalui pip 3 ya. Install begitu, lalu Jupyter. Nah, untuk saya menggunakan Jupyter Lab. Lalu klik enter. Ya, saya juga sudah already certified. Nah, untuk menjalankannya bisa kita klik Jupyter spasi lab. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, saya close saja, saya simpan untuk nanti. Kita akan banyak mengedit menggunakan Jupyter Notebook. Oke, ini saya close lagi. Kita balik ke slide. Oke, setelah semua requirement sudah diinstal di laptop atau komputer kita, maka kita lanjut untuk menginstal PonoPy. Pertama kita download dulu PonoPy Miniconda-nya, download Miniconda dengan menggunakan widget ini. Kita buka terminal baru, ini bisa di copy paste aja, tapi hati-hati copy pastenya mungkin lebih baik per baris karena ini ada masalah di PDF-nya gitu. Paste, ya, SH lalu klik enter. Ya, sambil mendownload ini mungkin akan memakan waktu lama, saya akan pause dulu videonya dan kembali setelah selesai. Baik, ini kita sudah selesai mendownload Miniconda-nya sekitar 88 MB gitu. Dan file miniconda.sh-nya ada di folder ini ya, home ya, karena kita tadi berada di folder home ini, miniconda.sh. Berikutnya setelah kita mendownload miniconda.sh, lalu kita menjalankannya dengan cara ini, bash miniconda bp, lalu ini adalah folder di mana kita ingin menginstal miniconda kita gitu. Kita copy saja di sini, copy lalu kita paste di sini, enter. Ya, sini sudah unpackage dari miniconda-nya. Sambil menunggu, ya, setelah installation finish,
Setelah finish maka folder instalasinya ada di sini di home Miniconda. Sini home, lalu sini Miniconda. Nah, ini dia. Berikutnya setelah selesai diinstal, kita menambahkannya ke dalam directory ya dengan mengekspor path ini. Export path, kita copy, export pathnya itu di dalam file namanya basrc. Jadi untuk membuka file basrc bisa uh, kita buka di sini tadi home ya, home, lalu di sini biasanya basrc itu terhidden gitu, jadi kita show hidden filenya kita buka dulu, lalu di sini ada basrc di sini, lalu pada uh, baris terakhir kita ketikkan saja yang tadi, kita baris terakhir kita ketikkan saja yang tadi, paste ya, paste ya, ini export home Miniconda, lalu kita save lalu bisa kita close. Nah, agar tidak mengganggu kita balikan lagi hidden filenya supaya uh, tampaknya rapih begitu. Nah, kita sudah menginstal Miniconda. Nah, namun belum diupdate. Nah, untuk mengupdate-nya kita close terminal dulu lalu buka terminal yang baru. Ini baru menginstal Miniconda. Selanjutnya kita install Ponopai dengan cara seperti ini. Conda install c Ponopai. Ini kita bisa copy paste saja di sini. Paste, enter. Ya, ini seperti tadi juga kita akan mendownload beberapa package dari Ponopai. Untuk itu pada proses instalasi kita butuh koneksi internet ya. Apakah ingin proses? Yes. Seperti itu. Ini sambil menginstal package-nya. Dia akan mendownload beberapa package yang penting itu seperti HDF5, Lapak, Matplotlib, libblast, dan lain-lain. Jadi pastikan koneksi internetnya lancar pada saat menginstal Ponopai. Karena kita butuh lumayan besar tadi, Minicondanya sendiri 80 MB. Ini sekitar 20 MB, nya ada 22 MB. Jadi sudah 100 MB. Ya, mungkin sebentar lagi. Ini tergantung koneksinya. Kalau koneksinya cepat, instalasinya juga cepat. Sambil menunggu, ini ada beberapa library yang sudah diinstal, NumPy, libopenblast. Nah, sudah. Oke. Setelah selesai, ini adalah untuk menginstal Ponopai. Lalu ini opsional saja, namun sangat berguna untuk menginstal Pono3Py. Itu jadi kita copy lagi terakhir lalu back lagi ke sini, paste. Ini untuk Pono3Py sama seperti tadi, mungkin tidak terlalu lama karena tadi semua package-nya sudah terinstall. Ya, sambil menunggu collecting package metadata dan baik, kita telah berhasil menginstal Ponopai dan Pono3Py pada komputer kita. Oke, kalau sudah berhasil, berikutnya bagaimana cara merunning Ponopai. Sampai jumpa di video berikutnya.